Nah, setelah pemberkasan dan foto ID card selesai, selanjutnya kita diberi informasi mengenai tahapan-tahapan yang harus. Assalamualaikum. Halo, aku Indah. Asalku dari Kediri. Aku adalah salah satu karyawan yang bekerja di PT Sumber Alvaria Trijaya atau lebih dikenal dengan Alfamart. Di sini aku akan berbagi pengalamanku selama bekerja di perusahaan ini. So, buat teman-teman yang penasaran atau ingin tahu, simak videonya sampai habis ya. Pada awalnya, aku mendapatkan informasi ini dari salah satu akun Instagram, Loker Kerja Kediri kalau nggak salah ya waktu itu. Pada postingan ini kita diarahkan ke sebuah link, kemudian dijelaskan beberapa posisi yang dibutuhkan. Kebetulan posisi yang aku ambil pada saat itu adalah kru store atau pramuniaga, bisa juga kasir. Dengan beberapa kualifikasi yaitu pria atau wanita, belum menikah, berusia 18-24 tahun, kemudian memiliki ijazah terakhir SMA atau SMK sederajat, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemudian tidak memakai kacamata, tidak bertindih, tidak bertato, kemudian memiliki tinggi badan untuk yang perempuan 155 cm, untuk yang laki-lakinya 160 cm. Setelah itu teman-teman, kita diminta untuk mengupload foto KTP asli, kemudian ijazah asli, dan kita diminta untuk foto di depan toko Alfamart dengan standar penampilan, yaitu memakai atasan kaos berkerah model polo berwarna gelap, untuk yang berhijab ditambahkan spandek atau dagger berwarna hitam, kemudian memakai celana jeans sabuk warna hitam, kemudian kaos kaki hitam, dan memakai sepatu model warrior hitam putih, bisa low bisa high. Setelah itu teman-teman, kita menunggu informasi lebih lanjut, dan kebetulan waktu itu aku upload berkasnya pada bulan Agustus 2020. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 aku mendapatkan informasi melalui WhatsApp, yaitu undangan wawancara yang dilaksanakan pada keesokan harinya, yaitu tanggal 5 Januari. Aku mengikuti wawancara dimulai pukul 8 melalui video call. Pada wawancara itu, aku ditanyai mengenai pertama, yaitu aku diminta untuk perkenalan, kemudian membahas tentang hobiku, kemudian ditanya tentang pengalaman kerja dan alasan kenapa sampai resign. Terus kemudian juga diinformasikan bahwasannya pada tanggal 7 itu akan dilakukan pemberkasan. Nah, karena berhubung di Alfamart, ketika kita mendapatkan gaji itu kan langsung ditransfer ke ATM BCA. Nah, di sana aku ditanya teman-teman, udah memiliki rekening BCA atau belum? Dan pada saat itu kebetulan aku belum memiliki ATM BCA. Kemudian syarat selanjutnya yaitu SKCK. Dan kebetulan juga aku pada waktu itu ada SKCK, namun masa berlakunya sudah habis. Nah, di sana aku diminta untuk tim rekrutmen dari Alfamart-nya ini untuk segera mengurus rekening baru BCA dan SKCK. Soalnya pada tanggal 7-nya aku diharuskan untuk datang ke kantor Branch Malang untuk melakukan pemberkasan. Nah, selain rekening BCA sama SKCK, ada beberapa berkas yang harus aku lengkapi pada waktu itu. Yang pertama ada fotokopi KTP, kemudian ada fotokopi KK, kemudian ada fotokopi ijazah terakhir, fotokopi SKHU, fotokopi SKCK, kemudian pas foto dengan background warna biru ukuran 3x4 dan 2x3, kemudian surat keterangan sehat asli dan terbaru, kemudian surat keterangan golongan darah, kemudian mendownload aplikasi AlfaGift, kemudian fotokopi halaman depan buku rekening BCA, surat izin orang tua yang dilengkapi dengan stempel RT RW, kemudian surat pernyataan dilengkapi stempel RT RW, ini filenya terlampir ya teman-teman. Kemudian membawa baju batik, membawa materai 6.000 sebanyak 4 lembar, kemudian surat lamaran, dan yang terakhir adalah CV kita. Kenapa kita diminta untuk membawa baju batik? Karena setelah pemberkasan selesai, selanjutnya kita yaitu ada foto ID card teman-teman.
dengan memakai baju batik tersebut. Nanti jadinya seperti ini. Nah, setelah pemberkasan dan foto ID card selesai, selanjutnya kita diberi informasi mengenai tahapan-tahapan yang harus kita selesaikan, teman-teman. Nah, tahap-tahapannya itu ada training online selama 5 hari, kemudian training offline selama 8 hari, kemudian ada fungsional test, tanda tangan kontrak sementara, ada role play selama 3 hari, dilanjut dengan tanda tangan kontrak secara resmi. Nah, setelah itu barulah kita diterima sebagai karyawan di perusahaan ini, teman-teman. Jadi teman-teman, di Alfamart itu trainingnya ada 2, yaitu secara online dan secara offline. Nah, bedanya kalau secara online itu dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Google Meet. Kalau offline itu dilaksanakan di kantor Malang. Jadi waktu itu aku datang ke kantor Malang dan tidur di mes kantor, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk trainingnya sendiri itu kita diberi materi, dijelaskan oleh trainernya. Kemudian setelah materi selesai, kita diminta untuk merangkum, dan setelah itu diberi waktu 10 menit untuk mengerjakan kuis. Jadi setiap materi itu ada kuisnya selama 10 menit. Waktu itu terdiri dari 5 soal, teman-teman. Kalau untuk fungsional tesnya sendiri itu teman-teman, itu ada 150 soal yang harus kita kerjakan selama 90 menit. Jadi materi yang telah disampaikan, baik itu secara offline maupun online, itu dijadikan satu dan diujikan pada saat fungsional tes tersebut, teman-teman. Nah, untuk persentasenya sendiri, yaitu training online diambil 20%, kemudian training offline-nya 30%, dan fungsional tesnya ini 50%. Nah, nanti dijumlahkan, dan itu nilainya harus di atas 70, teman-teman. Kalau sudah di atas 70 atau minimal 70, barulah kita dinyatakan lolos. Untuk gaji di Alfamart, teman-teman, itu mengikuti UMK kabupaten atau kota penempatan. Kebetulan aku kan ditempatkan di Kediri, jadi gajiku yaitu UMK Kabupaten Kediri, yaitu 2.033.000 sekian. Selain gaji pokok, kita juga mendapatkan tambahan lain kalau kita bekerja di Alfamart. Untuk sejauh ini yang aku paham ada 2, teman-teman, yaitu ada IKT dan PSM. IKT sendiri itu kepanjangan dari intensif kinerja toko, yaitu apabila toko kita itu bisa mencapai target penjualan atau mencapai target sales. Nah, kita berhak mendapatkan IKT. IKT ini kita tergantung jabatan. Semakin tinggi jabatan, maka besarnya IKT juga akan meningkat, kayak gitu, teman-teman. Kalau yang kedua ada PSM. PSM ini produk spesial mingguan. Jadi setiap minggunya itu ada target penjualan produk tertentu. Nah, di sini mainnya setiap kasir, teman-teman. Jadi perorangan. Kalau misal aku nih bisa mencapai target penjualan produk A. Nah, itu nanti di ranking, teman-teman. Rankingnya ada ranking umum, ada ranking regional, ada ranking nasional, seperti itu, teman-teman. Nah, itu nanti setiap personil mendapatkan tambahan dari situ, teman-teman. Jadi selain gaji pokok, kita juga mendapatkan IKT dan PSM. So, buat teman-teman yang berminat untuk menjadi karyawan di Alfamart, semangat! Di awal memang kita ribetnya kita harus melengkapi beberapa berkas yang diperlukan dan juga melalui tahapan-tahapan yang lumayan panjang. Tapi yakinlah teman-teman, apapun yang diusahakan pasti membuahkan hasil. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.